Syariah Bapak Eko Novianto yang sama-sama berhormati Ketua RW 029 Bapak Syarifun, Ketua RT 02 dan Bapak Balikin, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jemaah masyarakat syariah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang disertai nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian rutin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah masyarakat syariah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan wasilah, karamah dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Alhamdulillah wa qulniyatul salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami diserahkan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustaz Saiful Bahri. Sallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وسقمي. يا ربي شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. إنما توفي محمد بن عبد الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul iman as-sabru was-samaha. Shadaqallahu azim wa balagha rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil Alamin. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan BKM Mushola Syariah. Syariah, wabil khusus ketua merangkap operator kameramen. Emang gak punya anak keluarga sih? Kok ini pada ini Ustaz. Pada dasarnya iya, diraup semua orang amal berbagi kayak gitu. Luar biasa gitu. Yang sama-sama kami hormati pemangku wilayah Bapak Ketua RT 0 RT 0412334 RW 029. Yang sama-sama kami hormati pula para asatidz, guru, para sepuh tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak akan disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, insyaallah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syaitan, walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Yang dengan wasilah kenikmatan ini Allah perkenankan kita jumpa tatap muka di dalam rangka majlis yang mulia, yakni thalabul ilmi lillahi ta'ala. Karena bagaimanapun hal yang seringkali dilalaikan oleh umat Islam itu adalah thalabul ilmi. Padahal jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, karena memang thalabul ilmi, menuntut ilmu itu tidak terikat oleh waktu dan tempat, jadi orang lalai. Ya, orang lalai. Beda dengan sholat, udah jelas tempatnya di mana. Kalau kebetulan berjamaah bisa, waktunya ditentukan, orang waspada. Padahal kedudukan thalabul ilmi sama wajib. Nah, karena kewajiban ini tidak ditentukan persis sebagaimana sholat misalnya, orang terkadang abai. Orang lebih patuh aturan pemerintah, pendidikan wajib 9 tahun itu lebih patuh begitu. Kudu minimal SMP wajib. Padahal thalabul ilmi ini sama kedudukan sebagaimana kewajiban syariat yang lain.
Nah, karena memang tidak terikat waktu dan tempat tertentu, lalu bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kewajiban itu berlaku manakala ada kesempatan tanpa ada penghalang wajib. Waktu luang, tempat terjangkau, wajib datang. Ini kewajiban mutlak di dalam kesempatan. Terkecuali memang di waktu dan tempat yang sama kita tidak memungkinkan, karena sakitkah, karena ada hajatkah, karena yang lainnya. Selain daripada alasan tertentu tadi, maka wajib. Ini mestinya misalnya di Masjid Musola As'ariyah setiap malam Senin selalu ada ta'lim setiap malam Senin. Maka warga setempat yang punya waktu dan tempat luang tanpa alasan yang jelas wajib hukumnya hadir. Itu kalau bicara konsekuensi hukum syariat. Terkecuali tadi karena memang ada alasan yang masuk akal. Lalu kalau kemudian mengabaikan, ya dosa, namanya wajib kok. Konsekuensi syariat namanya wajib, ketika dilalaikan maka dosa. Ini yang seringkali diabaikan. Kemudian nafsu seringkali berkata dalam diri, tidak kami tidak paham. Allah dan Rasulnya mewajibkan thalabul ilmi, bukan masalah paham tidak paham. Paham itu urusan anugerah Allah. Wajibnya manusia datang menuntut ilmu. Itu konsekuensinya. Masalah paham tidak paham urusan Allah. Orang yang ngasih otak Allah, yang ngasih logika itu Allah, yang ngasih akal itu Allah. Ketika Allah kehendaki paham, ya paham. Ketika Allah belum menghendaki tidak paham, ya sabar. Bagaimanapun gugurkan kewajiban di dalam thalabul ilmi. Toh Nabi sudah menjanjikan hadiah yang paling luar biasa. Ini yang seringkali juga dilalaikan. Rasulullah SAW memberikan jaminan betapa dahsyatnya anugerah bagi orang yang mau menuntut ilmu. Katakan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, salaka itu menempuh. Kalau dalam bahasa tasawuf suluk, menempuh jalan. Barang siapa yang menempuh jalan untuk bersinggungan dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Namanya menempuh itu berarti butuh langkah, butuh pengorbanan. Nah Pak Ustaz, saya mah ngaji ke musola, ngaji kagak, cuman ya kan dibutuh kayak bisa. Lah salahnya di mana? Kuota Pak Ustaz. Menempuhnya dengan kuota, bisa baik lesnya. Timbang numpang baik di tetangga ke. Namanya salaka itu butuh. Salaka itu kalau dalam bahasa Arab itu menempuh. Namanya menempuh itu butuh langkah. Entah langkah kaki, zaman modern, langkah motor, mobil, artinya menempuh jalan. Menempuh itu ada jarak yang perlu dia lampaui. Itu namanya salaka. Kenapa Nabi menyatakan dengan bahasa salaka? Artinya orang niat sampai menempuh jarak, ada niatan kuat dia untuk sampai pada tujuan. Allah ngasih anugerah karena niat kuat. Ketika sudah punya niat kuat menempuh jalan tadi semata-mata karena memang perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan niatannya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini kan luar biasa. Nabi itu udah ngasih berita. Kok malas? Seringkali manusia terjebak ngaku iman tapi lebih pada memperjuangkan duniawi. Nah misalnya orang karena urusan dunia, keilmuan dunia,
Orang rela mengeluarkan biaya bahkan mungkin berjuta-juta untuk sampai urusan ilmu dunia. Padahal yang dimaksudkan Nabi thalabul ilmi fardhatun tadi itu ilmu yang berkaitan dengan agama. Namun seringkali karena nafsu untuk urusan begini disepelekan. Urusan dunia, misalnya khusus komputer, khusus matematika, khusus bahasa Arab, khusus apa, rela bayar lebih, seminggu sekian, sebulan sekian. Anaknya malas sahabat, pokoknya keras. Orientasi dunia, orang berani menempuh dengan biaya tinggi. Ya. Urusan akhirat, timbang gurunya ngasih sekedarnya buat bayar listrik, itu mah sebulan mahal. Dan urusan dunia nggak ada pikiran mahal, bayar aja. Urusan dunia. Yang lucu orang tua ketika nitipin anaknya ke rumah Pak Ustaz, titip anak saya ya, biar jadi anak yang soleh, biar bisa mendoakan kedua orang tuanya, biar bisa khotimah bahagia di akhirat. Mintanya banyak tapi gratisan. Itu bisikan nafsu. Padahal kenapa orang lebih membidik urusan dunia butuh keahlian ilmu? Karena khawatir ketika praktek salah disebut malpraktek. Butuh ilmu yang jelas. Kenapa tidak takut malpraktek dalam agama? Harusnya lebih takut malpraktek dalam agama. Ya. Karena urusannya neraka. Ya, dunia akhirat deh. Tapi orang takut dituduh malpraktek. Ini malpraktek kita kenalkan dunia kedokteran. Padahal apapun malpraktek yang ketika orang bekerja tidak sesuai dengan tupoksi, keluar dari jalur, orang takut urusan dunia. Orang ingin kerja di PT, dia kudu menguasai komputer, ditempuh berbagai ada D3, S1 ditempuh benar-benar dengan biaya berjuta-juta. Urusan dunia, urusan akhirat, timbang datang duduk gak usah banyak, kasih kopi lah. Itu kurang apa coba TKM, masih kagak mau. Ya, Masya Allah, mestinya. Maka mohon maaf kalau kemudian barometer keimanan dari situ kelihatan. Barometer keimanan dari situ kelihatan. Saya selalu ingat tradisi di kampung saya dulu. Berasa malu kalau misalnya orang tua punya anak dan dipondokin itu aib. Kampung saya itu terkenal kampung santri karena bangga bisa pesantren. Anak itu bangga. Kiainya luar biasa mendoktrin dalam pentingnya ilmu syariat. Jadi mayoritas. Jadi kampung saya itu mayoritas pesantren. Pesantren dulu. Tapi agar dari awal itu dipupuk betapa keimanan itu sebagai barometer, orang akan lebih kepada urusan akhirat. Urusan dunia ya, tapi ya, walaupun tidak sebanding minimal seimbang lah. Kalau untuk urusan akhirat digede-gedein berat, memang imannya tipis, minimal seimbang gitu. Kan kelihatan banget kalau jauh. Urusan dunia takut dikatain malpraktek, urusan akhirat coba-coba. Kenapa latihan jadi imam? Loh sholat jadi imam kok latihan itu? Lucu, kenapa gantian? Itu latihan, ya Allah. Syariat sholat adalah amalia tertinggi di dalam ubudiyah. Kan itu latihan jadi imam. Coba praktek bedah orang lagi makan, latihan lagi. Berani itu. Urusan dunia gitu. Ayo nak, ini ada mahasiswa makan. Ayo mas, enggak, ayo praktek itu bedah perut orang. Takut loh itu urusan dunia. Lu urusan akhirat kayaknya enteng banget. Lu urusan akhirat, ubudiyah dan derajat tertinggi di dalam syariat. Kita sholat, main-main, latihan itu latihan jadi imam. Kok jadi sholat kayak gak penting banget? Paling sakralnya ubudiyah itu sholat. Itu seringkali terjadi. Lelucon itu seringkali terjadi. Janganlah, jangan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjumpaan kita kedua. Tadi sore jam berapa? Imam kedua. Sebenarnya saya melakukan cuma bagian terjawab. Saya tidak dapat kita dari yang namanya bangsa itu harus siap sedia. Bangsa itu tidak dianggap berharga, tapi dia siap pakai. Perkara mendadak. Dan apa kira-kira saya bebas, saya syukur kalau bebas mah terserah saya siapa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan majelis ta'lim ini saya akan menyampaikan bagaimana hubungan sosial yang baik semata-mata demi mencapai ridho dan ampunan Allah. Kita seringkali lalai di dalam hubungan sosial. Orang beragama, setinggi apapun puncak pencapaian kemudiannya, namun dia mengabaikan urusan sosial, maka fatal. Sebab kesempurnaan Islam itu adalah keseimbangan hablum Allah dan hablum minas. Itu paling utama, tidak bisa dipisahkan. Sehebat apapun orang urusan akhiratnya, urusan dengan hubungan Allah, namun dia buruk hubungan sama manusia, maka Allah tidak akan mencatatnya sebagai sebuah kesempurnaan iman. Karena kalau kita mau mengkaji syariat, betapa Al-Quran maupun hadis, kalau sering baca Quran, udah malas baca, kata hadis pun artinya kan repot dalam Islam itu. Makanya untung Islam itu luas sekali rahmatnya, sehingga kadang ngerti dapat pahala ini. Kagak ngerti baca apa, udah dikasih iming-iming pahala, masih malas ini bayar. Ya Allah. Jadi kalau kita mau mengkaji isi Al-Quran maupun hadis, mayoritas Al-Quran dan hadis itu bermuara pada muamalah, hubungan sosial. Di kitab-kitab fikih saja urusan akhirat itu taharah, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Sisanya banyak, munakahat, jinayah, siasat, muamalah, belum lagi cabang-cabangnya. Di kitab-kitab fikih sekalipun paling banyak muamalah. Artinya apa? Bahwa orang jangan sampai abai kesempurnaan hidup dia di dunia itu adalah bagaimana baiknya hubungan sosial. Manakala hubungan sosial baik, Allah akan menuntun hatinya kepada syariat yang benar. Apa di antara kasus yang seringkali terjadi di masyarakat adalah mudahnya membenci dan susahnya minta maaf dan memaafkan. Itu paling sulit. Apalagi kalau urusan gengsi. Nah, apa pun tenang sama dia makas tas neraka. Dan masa benar dan salah urusannya kasta. Salah dan benar itu urusannya ya hak. Bagian dia lebih tinggi derajat sosialnya, kalau salah ya wajib minta maaf. Mestinya ketika mengkaji syariat mendalam, itu kelas sosial udah nggak ada. Ya salah, dia tidak perlu lihat kedudukan. Dia yang meskipun tinggi kedudukannya, kalau salah dia harus minta maaf kepada orang. Ini problem sosial yang sering terjadi. Maka pada kesempatan sore hari ini di dalam majelis ta'lim maka saya sampaikan berkaitan dengan hubungan sosial, kesempurnaannya ketika orang berlapang dada, kuncinya adalah mudahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu
wal ya'fu dan hendaklah memaafkan mereka, wal yasfahu dan hendaklah mereka berlapang dada. Jadi dalam kalimat ini sudah jelas, hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Ya kita ini maksudnya. Kenapa ada kata-kata maafkan dan berlapang dada? Ini di dalam ayat ini Allah menyimpan makna lahir dan batin. Lagi nyinggung kita sebenarnya. Kenapa? Mudah kita minta maaf lisan. Mudah kita memaafkan lisan. Lebah ketika minta maaf atau memaafkan, hati lapang kagak. Ya, maafin gue ya, tapi ini gondok, dia nggak ada artinya. Maafin gue ya gue maafin. Jadi minta maaf dan memaafkan itu harus diiringi dengan lapang. Kenapa perlu ucapan? Ini rahasianya. Seringkali kan orang dengan gengsinya ngeles gini. Gue mau udah maafin dia. Gue mau udah minta maaf sama dia walaupun dia gak ngerti gitu. Ya nggak bisa begitu lah. Ucapan itu penting. Sebab ucapan itu yang menjadikan orang tenang. Kenapa kita butuh ucapan? Dan buat apa Allah ciptakan lisan? Gak perlu minta maaf, hati sama. Enggak, orang nggak butuh itu. Orang butuh kesaksian ucapan agar tenang. Sehingga Allah ketika menyatakan wal ya'fu wal yasfahu, maaf atau memaafkan disertai lapang dada, itu kuncinya. Sebab ketika kita minta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain, namun hati tidak lapang, apabila dia tidak ikhlas, grundel, gelenduk, dongkol, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain itu harus disertai dengan lapang dada. Sebab mustahil tercapai ridho Allah ketika kita minta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain, namun di hati masih belum tulus, tidak berlapang dada. Maka mustahil Allah ridho dan Allah maafkan segala dosa-dosanya. Ala tuhibbuna yaghfirullahu. Maka ketika seseorang meminta maaf atau memaafkan disertai lapang dada, dengan cara demikian Allah mudah memaafkan dosa-dosa kita. Itu kuncinya. Jadi mohon maaf kalau misalnya lebaran itu kayak formalitas, jangan. Ketika mengucap maaf dan memaafkan, hati harus lapang. Karena bagaimanapun orang juga punya pancaran jiwa. Orang tahu dia tulus apa kagak. Efeknya kalau tulus, sehebat apapun permusuhan, itu akan lebur dan Allah lebur. Ya, Allah akan lebur di dalam kasih sayangnya. Namun ketika minta maaf atau memaafkan tanpa dilandasi lapang dada, mohon maaf. Ya saat itu doang sebagai basa-basi, besok itu musuhan lagi. Orang karena hati itu juga ekspresi itu akan nampak. Senyum terpaksa, lagi ngumpul salaman gitu. Maka penting juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang Muslim? Ada kasus kita berusaha baik, dia beli. Kita berusaha baik, dia jahat terus. Gimana? Padahal kata Kanjeng Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasbir rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Bukannya saya nggak mau, gedek bawahnya. Orang kita udah berbuat baik, ngeselin. Udah baik-baikan, ngeselin. Nah kalau dalam serial sinetron kayak Haji Sulam yang baik, Haji Bidin. Kita nggak mau ngomongin orang, kan itu fiktif ya. Katakanlah itu sinetron itu kan fiktif. Ya kan dia paling rajin kalau ke musola ibadah. Tapi kalau kelakuan buruknya itu, kalau nggak gitu.
sekalian maafin gue ya, gitu ya, maafin gue ya, kok maksa banget gitu supaya dia maafin gitu loh. Nah itu kasusnya bagaimana menghadapi orang yang model begitu. Padahal Rasul memerintahkan kita nyambung silaturahmi, tapi kesulitan kalau ketemu. Banyak kasus yang biasanya di dalam keluarga atau pertemanan. Lalu bagaimana cara menghadapi orang-orang model begitu? Kita baik-baikan sudah, kurang apa kita memulai baik sudah, dianya begitu baik. Padahal syariat menganjurkan kita silaturahmi. Repot menghadapi orang begini. Disambungin, Mas Roli, kagak disambung, Allah perintah. Maka perhatikanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, berilah maaf atau maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, dan berilah perintah, anjuran, pesan yang baik. Kan sebaik-baik orang itu masih nasihat betapa pentingnya persaudaraan, jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim. Kita dia yang salah. Ini kan yang repot, dia salah, kita maafin, itu kan benar, Pak. Kalau kita minta maaf, emang kudu kita salah. Ini mah dia yang salah. Hukum normalnya dia kan kudu minta maaf sama kita. Tapi emang dasar model begitu tuh, berdasarkan karena sayangnya kita agar dia tidak terjerumus pada dosa, berilah maaf. Bagian dia kagak minta maaf, berilah maaf, maafin dah kesalahannya. Sembari wa'mur bil 'urfi, beri pesan-pesan yang baik, nasihat, jangan begini, jangan lebih baik jaga persaudaraan. Kurang apa kita sudah ikhtiar, dia yang salah kita maafin. Karena rasa kasih sayang, karena rahmatnya Allah yang dititipkan kepada ruh kita untuk menjaga kebersamaan, kita ngasih nasihat yang baik, udah maafi, dia yang salah kita maafi, kita ngasih nasihat. Lalu bagaimana? Berapa kali kita memaafkan dia, karena berapa kali dia mengulangi kesalahan, dan berapa kali pula kita ngasih pesan yang baik. Bagaimana cara berbuat baik? Wa'rid 'anil jahilin, dan menjauhlah dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini jawabannya. Allah itu ingin manusia berdamai dengan cara kita lembutkan hati, nggak perlu nunggu dia minta maaf kita mampu. Bila perlu ya kita kasih nasihat yang baik. Berulang kali terjadi sedemikian rupa. Wa'rid 'anil jahilin. Ini tafsirnya begini. Dan kurang apa Allah sudah ngasih ayat yang lemah lembut. Kelemah lembutan itu kemudian disia-siakan, keras terakhirnya. Wa'rid 'anil, jauhilah orang-orang itu. Kan keras banget. Jauh. Kalau bahasa kita, nanang, tinggalin. Kalau bahasa itu, cuma tetap ada cara ketika kita ngomong nanang gitu. Ketika kita ngomong tinggalin, ada cara. Tafsirnya begini. Ketika dikatakan wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, dakhala fihi silatul qati'in. Maafkanlah kesalahan dia, maafkanlah, berilah maaf. Dakhala fihi silatul qati'in. Ayat ini masuk pada menyambung orang-orang yang memutus hubungan dengan kita. Kenapa kita mudah memaafkan dia? Karena kita ingin berdamai. Karena kita tidak ingin hubungan terputus. Jadi menyambung sesuatu yang terputus dengan kita. Wal 'afwu 'anil mudhnibin. Kita maafkan atas dosa-dosa yang diperbuat oleh dia.
mu'minin. Alasan kenapa khudil afwa tadi untuk menciptakan rasa kasih sayang di antara sesama orang yang beriman. Wa'mul bil 'urfi, yang dimaksud wa'mul bil 'urfi di sini adalah silatul arham. Kasih pesan yang baik, betapa pentingnya makna silaturahim. Terus begitu sampai sekuat-kuatnya kita. Masalahnya kagak kuat. Kenapa kagak kuat? Kalau dipaksakan, bukan masalah kuat tidak kuat. Kita sudah baik-baikan, sudah pingin bersilaturahim, tapi kelakuannya tetap jahat sama kita. Kalau kita paksakan, yang terjadi hati gondok. Kalau udah gondok adanya apa? Kalau udah gondok apa? Kalau orang kesel apa? Misuk, wek aja. Ini dikhawatirkan. Kita sudah baik-baikan dengan berbagai cara, maafin berbagai kesalahan dia, nyambung satu rahim, tetap dia begitu kelakuannya. Kenapa Allah menyatakan wa'arid 'anil jahilin? Itu jawabannya tadi. Wa'arid 'anil jahilin ay idza aqamta 'alaihimul hujjah wa amartahum bil ma'ruf fajahalu 'alaika fa'rid minhum. Maksudnya ketika kamu sudah menegakkan atas mereka hujjah. Hujjah itu petunjuk agar berbaik-baikan. Wa amartahum bil ma'ruf, dan sudah disampaikan perintah kepada mereka untuk berbuat baik, untuk berbaik-baikan. Fajahalu 'alaika, dan mereka malah menganggap kita bodoh. Mohon maaf, kita kalau baik, kalau kita sering berbuat baik, orang berpikir kita orang bodoh. Orang kalau salah paham atas kebaikan kita, bego lu, begitu, masih baik-baik gitu. Ini ujaran-ujaran sosial budaya, bego lu mah, dia menurut baik, masih dia baik gitu. Fajahalu 'alaika. Jadi mereka menganggap bodoh kita atas perbuatan baik kita. Kalau sudah sampai puncaknya demikian, fa'rid anhum, maka tinggalkan. Tinggalin. Tapi bahasa tinggalin itu konsep pertama tetap dipegang. Apa konsep pertama dipegang? Khudil afwa. Kita ninggalin dia bukan karena benci. Meninggalkan dia bukan karena kita benci. Tetaplah ketika meninggalkan dia, itu kita berlapang dada. Kita udah maafin kesalahan. Kenapa kita harus menjauh? Tadi kalau dipaksa mendekat, lama-lama nggak kuat, akhirnya pikiran jahat. Apa yang terjadi? Nyumpahin lah. Dia orang kalau udah baik gitu ya, sampai puncaknya ternyata dia tidak berbalas baik, Allah khawatir kita sebagai manusia punya batas di dalam menahan diri untuk berbuat baik. Ditahan lama-lama, kita tidak terima lama-lama. Akhirnya karena kita bertahan, sementara kita sudah tidak kuat, keluarlah sumpah serapah. Manusia biasa wajar. Sebagaimana kita sering berbuat ikhlas, kemudian orang yang kita tolong tidak menampakkan rasa terima kasih, kita kan mudah jadinya. Mudah apa diungkap-ungkapin. Bukannya kita nggak ikhlas, biar dia mikir dia gitu. Ya, tapi itu manusia begitu. Ketika bertahan di dalam kebaikan, namun yang dibaik-baikin tak baik-baik, lama-lama sampai puncaknya kita dikhawatirkan tadi. Sumpah serapah, timbul rasa benci dan dongkol, lah jadi penyakit gitu. Ya, benar nggak? Palanya hilang, jadi penyakit. Kalau sudah jadi penyakit, setan lebih kuat bisikannya. Apa yang terjadi? Kita akan berniat jahat terhadap dia. Sebelum itu terjadi, ya, menjauh. Jadi menjauh ini sebagai solusi.
Jangan sampai di sana setan bermain atas dasar kedongkolan kita. Awas dia, kan gitu jadinya. Jangan sampai ada awas dia, jangan sampai. Tapi tetaplah ketika kita menjauh kembali kepada konsep pertama, menjauhnya kita dari dia semata-mata khawatir kita tidak kuat di dalam kebaikan. Dan tetaplah dalam prinsip menjaga hubungan yang baik. Ya tetap mendoakan dia. Kuncinya tetaplah meskipun menjauh kita memaafkan kesalahannya. Tetap. Ya. Itu kali ada kasus begitu biasanya di keluarga gara-gara warisan. Ya. Ada kan? Banyak kan? Kenapa? Biarlah dia berpikir. Oh, Allah juga akan menuntun hati kita karena sudah berlapang. Allah juga akan menuntun hati kita karena sudah memaafkannya. Akan ada pancaran-pancaran baik. Biarlah itu bahan renungan bagi dia. Toh kelak waktunya tiba ketika dia tertimpa musibah, karena hati kita sudah berlapang dan maafkan, mudah kita untuk menolongnya. Coba kalau udah keburu dokol, oh kanan, gitu, oh kanan, mari gitu. Maka konsepnya meskipun menjauh kembali ke pertama, memaafkan dan berlapang dada. Sebab Rasulullah SAW lebih menegaskan di dalam sabdanya, ini yang luar biasa. Afdalul iman as-sabru was-samaha. Kesempurnaan iman itu terletak pada kesabaran dan lapang dada. Yang mohon maaf, setiap orang punya keimanan yang berbeda-beda. Sebagaimana setiap orang punya kesabaran dan lapang dada yang berbeda. Silahkan, kalau kuat terus-terusan, kalau kuat terus bertahan, mungkin disitulah barometer keimanan dia. Tapi ya jangan dipaksa. Kalau sudah sampai ada bisikan, bahkan katakan Nabi dalam hadis yang lain, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan imannya orang-orang yang beriman itu terletak pada yang paling baik akhlaknya. Itu loh. Kata Kanjeng Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan imannya orang-orang yang beriman adalah terletak pada siapa yang paling baik akhlaknya. Perhatikan dua hadis tadi. Ngomongin apa? Ngomongin iman. Tapi barometernya apa? Barometernya sosial. Ya, barometernya sosial. Kenapa? Lah kalau urusan diri dengan Allah itu enteng, tidak ada resiko, tidak main rasa. Tapi ketika hubungan dengan sama manusia, banyak main rasa. Ujiannya di situ. Nah, sholat aja, tapi menjaga hubungan, banyak rasa yang dipermainkan. Maka kesempurnaan kata Kanjeng Nabi, iman seseorang itu terletak kepada siapa yang paling baik akhlaknya. Dan terbukti kesempurnaan iman yang luar biasa derajat Nabi dan Rasul adanya di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kesempurnaan akhlak tertinggi itu ada di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan akhlak Kanjeng Nabi itu ya muamalah, hubungan sosial. Coba kalau kita baca Sirah Nabawi, satu-satunya akhlak tertinggi ada di Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu kalau dongkol ini, nabi-nabi terdahulu kan dakwah kepada umat. Kalau udah kesel, ya Allah, kasih hujan batu gitu. Itu nabi-nabi terdahulu kalau dakwah nih, umatnya ngeselin, kan banyak riwayat begitu. Marah. Coba Kanjeng Nabi. Yang ada di Kanjeng Nabi malah ditawarin sama Jibril. Merintah malaikat yang penjaga gunung Uhud tadi. Malah yang gak terima malah Jibril sama para malaikat. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Tuh, keren banget tuh. Itu loh kenapa Nabi itu layak menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu loh. Itu kenapa Allah memberikan penghormatan tertinggi dengan istilah rahmatan lil alamin. Lu kita bangga loh jadi umat Kanjeng Nabi itu.
Dan nabi-nabi yang dahulu kalau dakwah ke sorga, ya Allah, hujan batu, ya Allah, angin topan, banjir, banyak. Tapi Kanjeng Nabi sabar. Yang nggak sabar malah Jibril. Ketika dimohonkan malaikat penjaga gunung Uhud, ya Rasul yang kasihku, izinkan kami menimpakan gunung kepada penduduk Taif yang durhaka kepadamu. Jangan. Aku berharap dari anak turunan mereka ada orang-orang yang beriman. Secara mencatat Taif sekarang penduduknya 100% Islam. Itu sebab rahmatnya Kanjeng Nabi. Dan coba kalau Kanjeng Nabi kayak Nabi itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah saya sih sebenarnya terinspirasi ayat ini itu gara-gara pilpres ini masih jauh gitu ya. Udah apa baik. Mudah banget gitu loh. Lo urusan politik 5 tahun sekali. Kenapa sih mau dikorbankan hanya gara-gara beda pilihan politik? Masa orang harus seragam dengan kita? Yang adil loh orang. Yang terbaik, ya yang terbaik kan versi kita. Nah versi dia yang terbaik yang pilihannya kan gitu. Jangan maksain lah. Apalagi kita membuat propaganda ini yang paling itu kata kita di mana-mana ya kecap nomor 1. Orang punya persepsi dalam pilihan politiknya. Jangan paksakan. Ini saya bawa ayat ini awalnya itu loh. Biar nanti nggak sekarang banyak, nggak usah pilpres, pilkada saja. Nggak usah orang lain, sama saudara. Siapa yang diperjuangkan, saudara pecah itu kan ya Allah. Nggak Islami banget gitu loh. Nah kalau kita ngaku beriman, inilah jangan kita terlalu memaksakan kehendak orang lain. Pilihan politik itu berbeda biasa. Kita boleh promo boleh. Tapi masa kita ngaku beragama, kita ngaku beriman, kalah sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir nih, kalau di dalam market, ini sedikit saya singgung. Kalau dalam marketing, saya belum pernah tuh di mana-mana produk, padahal sama jenisnya, beda merek doang. Mengunggulkan produknya kan, ada nggak mereka menjatuhkan lawan? Gak ada. Kenapa? Karena dalam dunia marketing pun, meskipun produknya katakan lebih bagus misalnya, tapi dengan cara menjatuhkan produk yang lain, orang malah gak simpati. Ya, sama. Kita nggak perlu menjatuhkan keputusan orang lain. Meskipun misalnya benar pilihan kita itu paling hebat kalau misalnya ranking, tapi dengan cara menjatuhkan, justru malah orang lain gak simpati. Maka jangan sampai jangan-jangan pilihan kita selama ini kalah, karena di sanalah kebencian lebih merajalela. Jadi kebencian itu akan jauh dari rahmat Allah. Janganlah berbuat dolim, jangan. Meskipun mungkin yang terbaik kata kita, tapi ketika promosinya, marketnya menjatuhkan lawan dengan caci maki, dengan kedustaan, dengan framing gelap, dengan black campaign dan sebagainya, yakinlah Allah sudah mengintimidasi dengan hukumannya. Dengan cara demikian, bukannya naik malah dijatuhkan sama Allah. Maka perhatikanlah bahwa orang Islam dengan imannya punya keyakinan kebenaran tidak mungkin dikalahkan oleh kebatilan, apalagi kebatilan itu berdasarkan kegoliman. Ya silakan. Jangan, kalau orang-orang kafir kan punya produk kan produk kafir. Mereka punya adab, punya akhlak. Masa kita orang beriman gak punya adab? Kita berkaca kepada market tadi. Kenapa laris? Mereka menjual produknya tanpa menjatuhkan orang lain. Masa sebetulnya amat ingin jadi pilihan lu? Kalau memang terbaik, pede dong. Masa aku yang terbaik? Kalau dia jelas menjatuhkan lawan dengan cara yang dolim, berarti dia sendiri gak pede dengan pilihan politiknya. Demi kemenangan dia harus menjatuhkan. Bagi saya itu dosa besar. Jangan. Silakan berpolitik dengan santun, dengan damai. Silakan sesuai keyakinan, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus
caci maki dan lain sebagainya. Itu pilihan dalam diri kita. Yakin Allah itu akan menilai sejauh mana pilihan kita tanpa dilandasi perbuatan-perbuatan boleh. Mudah-mudahan ini yang saya maksud, jangan sampai segala urusan perkara dunia. Nah, kita ngaku paling imam, rajin ibadah, namun gara-gara politik kok kita mengabaikan nilai-nilai keimanan. Itu sangat, bagi saya sangat menyedihkan. No, paling merasa beragama, paling merasa beriman, tapi kok kotor mainnya. Bagi saya itu menggelikan gitu. Gak usah. Ya Allah Maha Tahu kebenarannya, tanpa harus kita berbuat zalim atas kebenaran yang kita yakini. Demikian, mudah-mudahan dengan wasilah dan keberkahan Al-Quran, ayat yang disampaikan dan sabda Nabi yang disampaikan tadi, wasilah keberkahannya menjadikan hati kita lembut, menjadikan jiwa kita mudah memaafkan dan lapang dada. Dan adapun saudara-saudara kita siapapun dia, teman kerabat yang jauh dari kita berdasarkan bermasalah, Allah dekatkan, Allah buka hatinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf kalau itu berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.